Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 8 Oktober, hari Minggu Pekan Biasa ke-27. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka, apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini, bicara tentang seputar kesetiaan dan ketekunan. Allah yang digambarkan sebagai seorang tuan
yang mempunyai kebun anggur dan siap mempekerjakan orang-orang untuk menggarapnya. Tentu punya harapan ketika musim panen tiba, yaitu kebunnya akan menghasilkan anggur yang manis yang siap dinikmati. Namun, yang terjadi di luar perkiraan dan harapan, anggur asam yang didapat, para pekerja yang tega membunuh utusan-utusannya, maka sudah pantas dan layak jika Allah itu marah dan murka, dibabat habis kebun anggur itu, dan para pekerja yang tidak tahu diri itu dibinasakan. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa sebenarnya yang Allah kehendaki atas hidup kita? Allah rindu menemukan pekerja anggur yang setia dan tekun, yang sabar, yang mampu menghasilkan anggur yang manis itu. Allah ingin kita menjadi pribadi yang setia dengan perutusan kita masing-masing. Allah masih percaya kepada kita dan memberikan kesempatan untuk bekerja di kebun anggurnya. Menjadi pertanyaan untuk kita semua. Apakah kita menggunakan kesempatan ini dengan baik? Maukah aku bekerja dengan tekun dan setia supaya menghasilkan buah yang baik? Mari, saatnya kita kembali membuat revolusi pribadi dan mencanangkan komitmen sebagai pekerja di kebun anggur Tuhan, supaya apa yang menjadi harapan Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita, kita bisa mewujudkan. Karena kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi pekerja-pekerja di kebun anggurnya yang baik dan setia. Ya Allah, ajarkanlah kami menjadi pribadi yang setia dan tekun bekerja di kebun anggur-Mu, sehingga kami mampu menghasilkan anggur yang manis, sebagaimana Engkau kehendaki atas hidup kami. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.